Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Setiani, NIM 1923035. Di sini saya akan membagikan resume mengenai materi perkembangan ruang lingkup manajemen risiko di risiko sumber daya manusia. Nah, adapun pendekatan manajemen risiko, perusahaan memastikan bahwa perusahaan selalu mengkaji semua risiko di setiap pekerjaan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau kerugian, dan mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, adapun penerapan ruang lingkup manajemen risiko sangat perlu untuk dilakukan karena dapat memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko dari sebuah organisasi. Selanjutnya, adapun risiko manajemen risiko sumber daya manusia adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia itu aktivitasnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Nah, di mana salah satu aktivitas yang dapat memberikan kerugian bagi sebuah perusahaan, aktivitas sumber daya manusia tersebut yaitu turunnya kinerja. Nah, ada banyak hal yang dapat menimbulkan turunnya kinerja dari sebuah sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, adapun risiko yang dapat timbul dari adanya turunnya kinerja sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan. Yang kedua, menurunnya kualitas kerja. Ketiga, tingkat absensi yang terlalu tinggi. Dan keempat, sering terjadi kecelakaan kerja. Nah, adapun untuk mengurangi risiko-risiko sumber daya manusia tersebut, maka perusahaan perlu untuk mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan risiko sumber daya manusia tersebut. Yang pertama itu dan dapat menindaklanjuti risiko dan memberikan solusi dari risiko tersebut. Nah, yang pertama yang menjadi faktornya yaitu yang pertama, tidak adanya penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, gaji atau tunjangan yang tidak mengalami peningkatan atau sering mengalami keterlambatan. Ketiga, sistem atau lingkungan kerja yang tidak kondusif atau tidak nyaman. Faktor yang keempat itu tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberi pendapatnya atau mengeluarkan pendapatnya. Nah, maka hal itu untuk meminimalisir risiko tersebut, maka ada 4 hal. Yang pertama itu memberikan penghargaan yang layak bagi karyawan. Kedua, memberikan gaji atau tunjangan secara tepat waktu atau memberikan gaji tersebut yang lebih tinggi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Dan ketiga, memberikan lingkungan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Dan keempat, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpendapat atau mengeluarkan pendapatnya. Sekian dari resume saya hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.